年快乐 Selamat Hari Raya, selamat Imlek. Santai cinta, semoga selalu sehat, kai sing sing, selalu bahagia. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Wan Xu Yu. Semoga apa yang termudah, apa yang terbaik Tuhan berikan di tahun ini. Amin. Dan saya ucapkan Kung Si Fajar. Semoga semuanya banyak rezeki, diberkahi, diberkati luar biasa. Amin. 今天我们有敬拜主. Hari ini kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, baik yang onsite maupun yang online. Saya ucapkan Kung Si Fajar. 我们低头祷, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami hari ini ada, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Saat ini kami bersama-sama mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan tahun yang baru bagi kami. Sesuatu yang baru Tuhan kerjakan, sesuatu yang sungguh luar biasa Tuhan kerjakan di awal tahun ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Terimalah persembahan kami lewat ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Ada dahsyat. Amin. Tuhan baik. Amin. All the time. God is good. Saya tahu adalah siang yang indah, beautiful afternoon here with around you guys, and the special occasion today, Chinese New Year. So my grandpa is Chinese and then my grandma is Indonesian. So ada sedikit-sedikit lagi mau ngomong Chinese tapi saya tidak belajar. Anyway, Happy Chinese New Year. Semoga semua dalam keadaan baik, yang penting sehat dan umur panjang ada di tangan Tuhan. Gongsi pacar. And kita mau mulai ibadah ini dengan mau menyembah Tuhan. Hari ini adalah hari khusus, hari yang Tuhan berikan mengingat kebaikan Tuhan, di mana Tuhan sudah tambahkan usia semua sampai pada tahun baru ini, tahun baru Imlek, kita berada dalam keadaan sehat. Itu adalah hal yang terbesar buat kita untuk berikan ucapan syukur yang terbaik. Mari semua Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah ini dengan pujian Tuhanlah perlindunganku dengan bahasa Mandarin. Everybody to say something she won't mari sama-sama katakan something
Dan hati Tuhan disenangkan. God is more happy than us because we worship Him with our heart, with our mind, and with our strength. Everybody say amen. Amin. Amen. Kita mau teruskan satu lagu yang beria-ria di dalam Tuhan. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Mari sama-sama katakan, Tuhanku hebat. Tiga. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Tuhan membuat orang jadi kaya. Amin. Dia merendahkan, Dia meninggikan, Dia menegakkan orang yang pilihan. Dia menangkan orang yang miskin. Amin. Dia menundukkan orang pilihan. Para bangsa, Tuhanku hebat. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia merendahkan, Dia meninggikan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, rendah hatinya dalam. Amin. Dia mendudukkan orang pilihannya. Luar biasa, silahkan semua berdiri. Tuhan, terus dengan pujian yang lebih lagi kepada Tuhan. Begitu besar kasih Allah kepada kita, amin. Allah tidak pernah berubah walaupun kita sering berubah mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan, He never ever change His love for us. Amin. Mari kita berdiri buat Tuhan. Amin. Dan surga terbuka untuk kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Amin. Tuhan membuka miskin dan menjadikan kaya. Ada amin, amin.
siapa yang suka menggema-gemakan firman Tuhan akan memakan buahnya. Sebab itu perkatakanlah setiap every single day dengan perkataan-perkataan yang manis, yang besar dari Tuhan. Jangan perkatakan kutuk, karena kita akan celaka dengan perkataan kutuk. Oke, perkataan firman itu adalah hidup, dan Tuhan itu hidup dalam kita. Dan saya persilakan kita sama-sama mau bergongsi Pacoy saat ini sebelum kita mau masuk firman. Silakan gongsi Pacoy, gongsi. Semoga semua diberkati dengan luar biasa di tahun 2003 yang dipercayakan oleh kultur Tionghoa adalah tahun kelinci. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur karena kami mau masuk hadirat-Mu lewat firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Thank you Jesus. Angkat hati saudara, hati saudara yang keluar itu adalah persembahan, itu adalah dupa yang hidup buat Tuhan, itu adalah dupa yang Tuhan nanti-nantikan. Kalau dulu orang tua kita yang dulu di tanah Tiongkok mereka mempersembahkan dupa Yosua, dan Yosua itu sudah tidak ada lagi semenjak Yesus lahir. Yosua digantikan oleh persembahan hati kita yang hidup kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan mau. Katakan, kekuatan di hidupku aku dapat dalam Yesus. Yes. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Yang telah bertinggalkan
Tuhan, ketika kami memandang wajah-Mu, mencari Engkau, kami akan dimampukan, dikuatkan, tidak akan goyah selama-lamanya, melangkah memasuki tahun 2023, mengawali tahun baru Imlek ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, dan sungguh Tuhan kami rindu Engkau tersenyum, mendengar, menyaksikan kesungguhan kami memuji Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau untuk menikmati kehadiran-Mu melalui firman-Mu. Persiapkan hati kami, layakkan, ampuni dosa kami ketika kami akan membaca dan kemudian mendengarkan firman-Mu. Jadikan hati kami tanah yang subur. Berikan kami telinga seorang murid yang bersedia untuk menyimak kata-kata Tuhan dan untuk melakukannya di dalam hidup ini dengan mengandalkan kekuatan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Jangan biarkan ada satu pun dari kami yang luput dari berkat Tuhan melalui siraman firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, silakan duduk. Biasanya saya kalau membacakan bagian firman Tuhan, saya mengajak jemaat itu berdiri. Tetapi belakangan saya memikirkan bahwa itu bukan satu hal yang mutlak. Apalagi kalau ada orang-orang tua, kalangan usia emas. Begitu kalau saya waktu di Surabaya, di Gereja Kristen Abdiel itu melayani, ditaruh di komisi usia emas, retreat bersama dengan mereka, dan saya sungguh-sungguh diberkati. Memang usia sudah lanjut, kekuatan tidak seperti 40 tahun sebelumnya, tetapi berkumpul dengan orang-orang usia emas itu ada banyak pengalaman yang bisa ditimba, dan itu satu retreat yang sungguh memberkati saya. Saya mengucap syukur oleh karena di dalam lagu dan di dalam komentar Ibu Ilda tadi tidak ada mengatakan demikian. Kita meminta berkat kepada kelinci air. Tetapi semuanya berfokus kepada Tuhan kita yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan mengajak kita bersama-sama membacakan dari 3 bagian firman Tuhan yang memiliki benang merah yang sama. Ya. Yang pertama adalah Oke, boleh. Terima kasih. Ya. Yang pertama adalah dari Mazmur 105 ayat 4 sampai 7a, kemudian Sefanya 2 ayat yang ketiga, dan yang terakhir dari Matius 7 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 105 ayat 4 sampai yang ke-7a. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya, termasuk kita semua yang adalah orang-orang pilihan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Tuhan Allah kita. Sefanya 2 ayat yang ketiga mengatakan hal yang senada. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Kemudian yang terakhir dari Perjanjian Baru, ayat yang sangat terkenal, Matius 7 ayat yang ke-7. Yaitu dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Yang saya soroti adalah yang tengah, carilah maka kamu akan mendapat. Carilah di sini kepada siapa? Jelas adalah carilah Tuhan, maka kamu akan mendapatkan Tuhan dan mendapatkan berkat-berkatnya.
Saudara sekalian, kalau kita mendengar kata mencari, apa sih maknanya? Kalau seseorang mencari, kalau kita mencari sesuatu, itu kemungkinan ada yang hilang, ada yang kelupaan, atau ada yang mau dituju, saudara sekalian. Iya kan? Kita pasti pernah mencari di dalam hidup ini. Siapa di antara kita yang tidak pernah mencari? Ya. Pasti pernah mencari, benar apa tidak? Kita mencari mulai dari hal-hal yang sepele. Kalau saya yang seringkali lupa dan harus saya cari adalah lupa di mana saya punya kunci mobil diletakkan. Biasanya kayaknya di situ, tapi di situ nggak ada. Akhirnya apa? Mencari-cari sampai akhirnya ditemukan. Hal-hal yang kecil. Ada orang yang cellphone-nya, handphone. Ya kan namanya handphone itu kan artinya harus di genggaman kita kan. Tapi seperti istri saya kemarin lupa karena orangnya di situ ngobrol, handphonenya di mana dia lupa. Jadi dia kelupaan handphonenya yang kecil. Jadi kehilangan dicari, mencari bisa sesuatu yang bendawi, yang material, ya kan, cari kunci, cari handphone, cari apalagi begitu. Tapi mencari juga bisa mencari sesuatu yang abstrak. Ingat lagunya, ya bisa dianukan, Titiek Puspa ini pasti kita kenal. Dia pernah menciptakan satu lagu tahun 70-an, Hidup Untuk Cinta. Ada yang bisa nyanyi lagunya ini, saudara sekalian? Jangankan emas permata, sesen pun aku tak punya. Tapi jangan kau sangka, aku takkan gembira walau semua itu tak ada. Refnya ini yang saya... Gunung pun akan ku daki, lautan ku seberangi. Cari, iya kan? Asalkan ku dapati cinta kasih abadi. Permata aku tak peduli. Kalian mencari cinta, ya kan? Abstrak, ya kan? Tapi saudara sekalian, ada yang lebih daripada itu. Ada orang yang mencari sesuatu yang amat serius, yang intens, karena miliknya yang berharga itu direnggut, dan itu menyebabkan dia kehilangan dan dia bertekad untuk mencari. Ini adalah kisah nyata. Saya kalau cari ilustrasi itu saya cek betul-betul supaya saya tidak membuat ilustrasi, menyampaikan ilustrasi ketika saya menyampaikan firman Tuhan itu dari hoax, dari cerita yang banyak ini, ya. Tapi ini benar karena diberitakan oleh BBC. Saya kira itu kredibel, ya kan? Kredibel, saudara sekalian. Lee Jingxi, seorang ibu yang kehilangan putranya yang namanya Mao Ying, itu diculik waktu masih kecil, 30 tahun. Saudara sekalian, tidak henti-hentinya dia mencari, dan akhirnya bisa menemukan anaknya itu 30 tahun kemudian. Dan terjadilah satu reuni yang sungguh-sungguh mengharukan. Hilang, mencari, dan memperolehnya. Ada seorang lagi, dia cacat, dia mencari anaknya yang sama. Rupanya di Tiongkok daratan itu banyak anak yang hilang, diculik, nggak tahu untuk apa. Kalau dulu di Indonesia, waktu saya masih kecil itu banyak anak hilang. Memang diculik, kemudian dijadikan tumbal. Kalau bangun jembatan atau bangun-bangun besar, betul. Itu kepercayaan itu. Jadi memang kejam. Tapi demi supaya bangunan yang dibangun, jembatan yang dibangun tidak membuat penunggunya itu marah-marah, dan kemudian membuat jembatan itu baru dibangun roboh, ya dibuatlah tumbal itu dari anak-anak kecil yang diculik itu, saudara sekalian. Mencari. Tetapi saudara sekalian,
ada yang terpenting di dalam hidup ini, yaitu apa? Yang kita baca tadi, mencari Tuhan, mencari kekuatannya, mencari wajahnya. Itu yang pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk berfokus dan untuk merenungkannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Yang lain itu Tuhan, kekuatan, wajahnya itu semuanya menunjuk kepada hal yang sama, yaitu Tuhan di dalam segala keberadaannya, di dalam sifat-sifat luhurnya, di dalam kasihnya, di dalam kekuatannya. Itulah yang kita mau cari dan fokus. Pak Pipi waktu khotbah tentang Injil, tentang Tuhan yang menjadi pusat perhatian para murid, mengatakan kan kalau jadi pusat perhatian itu tidak yang lain, tapi hanya ada Dia, hanya ada satu saja. Nah, saudara sekalian, hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan 3 makna penting dari carilah Tuhan ini. Dan kita akan bersama-sama merenungkan itu di dalam waktu yang tidak terlalu lama ini. Tetapi saya harap biarlah Roh Kudus mengurapi sehingga uraian firman ini jadi berkat bagi kita semua, bagi saudara yang mendengarkan dan juga bagi saya yang telah mempersiapkan, yang telah diberkati dan juga sekarang ini menyampaikannya. Karena kita semua memerlukan Tuhan. Yang pertama, saudara sekalian, setelah saya merenungkan bagian ini, 3 makna penting dari mencari Tuhan adalah carilah Tuhan. Yang pertama itu adalah sebuah perintah. Kalau kita meneliti dalam bahasa aslinya, memang kata seek, kata cari itu imperatif, itu a command, itu adalah perintah. Jadi kalau sebuah perintah itu adalah suruhan yang harus dituruti. Kalau dikatakan sebuah perintah, itu yang merintah itu biasanya kedudukannya lebih tinggi daripada yang diperintah. Benar atau bukan? Ya kan? Cucu kita merintah neneknya. Aneh, ya kan? Nenek yang merintah cucunya, anaknya, ya kan? Rakyat memerintah rajanya, mana ada, ya kan? Raja yang memerintah rakyatnya. Karena dia lebih tinggi kedudukannya, dia memiliki otoritas. Jadi saudara sekalian, ketika mencari Tuhan itu adalah perintah, maka apa artinya? Perintah adalah sesuatu yang nggak boleh ditawar-tawar. Apalagi yang memberi perintah ini adalah Allah pencipta langit dan bumi. He has the absolute authority. Dia memiliki otoritas yang absolut sebagai pencipta, sebagai penyelamat, sebagai Tuhan kita. Otoritas absolut artinya dia bisa memerintah dan kita tidak memiliki hak untuk menolaknya. Tapi jangan khawatir, karena yang memerintah ini adalah Tuhan yang maha baik. Yang di dalam Mazmur 105 dikatakan luar biasa kebaikannya, panjang sabar, berlimpah kasih karunia-Nya, mengasihi kita. Jadi ketika dia memerintah, kita harus meyakini apa yang diperintahkan oleh dia adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Kalau kita mengatakan, lu siapa kok mau memerintah gua nggak mau, ya risiko ditanggung sendiri, saudara sekalian. Perintah adalah sesuatu yang harus, sesuatu yang wajib. Kalau saudara dapat surat untuk menjadi juri di pengadilan, bisa apa enggak bilang sama pengadilan ini, tolong ya hakim, tanggalnya diubah ya. Tanggal itu saya nggak bisa, saya ada ciak-ciakan karena sinca dengan keluarga. Ya nggak bisa, saudara sekalian, nggak bisa ditawar. Wajib, perintah wajib, wajib dijalankan, bukan opsi. Sama seperti kalau anak-anak kita itu kuliah. Waktu kita kuliah itu ada mata kuliah wajib dan mata kuliah yang pilihan, elective, required dan elective courses. Saudara bisa ambil elective courses 500 SKS, 500 kredit. Kemudian bilang, kok saya nggak di wisuda? Padahal syaratnya cuma 143 kredit. Saya sudah 500 kredit.
nggak bisa di surga. Kenapa? Yang kamu ambil elektif semua, ya kan? Yang wajib nggak kamu ambil. Jadi perintah harus dilakukan dan itu adalah wajib. Jadi ketika Tuhan katakan, carilah Tuhan, carilah aku, carilah kekuatanku, carilah wajahku, itu nggak main-main. Tuhan memerintah dan Tuhan mengatakan, hei, kamu itu nggak ada hak untuk menolaknya. Tapi ingat yang saya katakan tadi, yang kasih perintah ini bukan Saddam Hussein, bukan Putin, bukan Xi Jinping, tapi Tuhan kita yang penuh kuasa, tapi yang penuh kasih, yang mau mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Jadi tahu yang semacam itu, kita harusnya sungguh bersyukur kalau diperintah semacam ini. Karena ini perintah yang akan memberikan kepada kita benefit dan kebaikan 100%. Ini perintah yang tidak akan merugikan kita. Ini adalah satu perintah yang justru harus diterima dengan apa? Dengan hati sukacita, dengan ucapan syukur. Yuk, hargai perintah Tuhan, syukuri perintah Tuhan, cari wajah Tuhan. Bukan cari kelinci air, bukan cari uang nomor 1. Di awal tahun ini, komitmen untuk cari Tuhan itu perintah. Yang kedua, ini masih ada kaitannya dengan yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, cari Tuhan itu adalah perintah, dan itu perintah yang serius. Tuhan tidak pernah memerintah sesuatu itu setengah hati. Hendaklah kamu hidup sungguh-sungguh di dalam iman. Sorry. Cuma guyon aja kok. Gak serius kan? Kalau kita kan suka gitu ya, ngomong begitu kelihatannya serius sama teman, kemudian cuma bercanda aja kok. Tuhan gak pernah begitu, saudara sekalian. Tuhan kalau kasih perintah, perintahnya itu adalah serius. Dan karena perintah itu serius, perintah itu menuntut untuk apa? Untuk didengar, disimak, bukan masuk telinga kanan, keluar ke telinga kiri, atau masuk telinga kiri, keluar ke telinga kanan. Tapi harus diperhatikan, disimak, dan dituruti. Saudara sekalian, Yeremia 29 ayat 13 itu mengatakan demikian. Ada yang Yeremia ini? Gak ada. Ya, kembali lagi lah. Mungkin tidak saya masukkan. Yeremia 29 ayat 13 mengatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. When you seek me with all your heart. Jadi ketika Tuhan memerintah, kita harus menanggapinya dengan serius, dengan sepenuh hati. Karena melakukan perintah setengah hati itu tidak akan menyenangkan orang yang memberi perintah. Kita sebagai orang tua kan, kalau kita lihat masuk ke kamarnya anak kita kan, Pak, kamarnya anak kita kayak kapal pecah, kita betul-betul marah, ya kan? Gimana ini? Padahal mungkin dulunya juga kayak begitu, genetiknya. Ya, tapi kan namanya orang tua kan, walaupun kita dulu begitu kan, kita sudah belajar dari kehidupan kan. Kita tidak mau anak kita kamarnya seperti kapal pecah. Tolong ya dirapikan, tolong ya disapu, dipel, kemudian reorganize. Apa reaksi kita ketika setelah memerintah itu, anak kita itu melakukannya, tapi seenaknya saja? Kita akan mengatakan senang hati, tersenyum, atau kita malah double marahnya. Jengkelnya malah double. Oh double kan? Sama. Tuhan sudah memberi perintah, dan kita tahu dia ketika memberi perintah itu serius untuk kebaikan kita. Dan kita, saudara sekalian, harus sungguh-sungguh menyimaknya. Jangan kemudian melakukan perintah Tuhan dengan setengah hati, atau malah negatif dan tidak melakukan sama sekali. Saudara sekalian, ini akan merugikan kita. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, itu kita harus selalu menyadari bahwa kita ini bukan yang paling hebat di dalam diri kita sendiri. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Hidup kita tidak bisa lepas dari Tuhan.
Oleh sebab itu ketika kita baca firman Tuhan di pagi hari renungan ada perintah Tuhan, kita harus stand under the command. Kita harus berdiri di bawah perintah itu. Artinya apa? Kita harus bersedia untuk mendengar dan untuk mentaatinya itu di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena itulah ekspresi mengandalkan Tuhan. Dan Yeremia 17 tidak ada di sini. Yeremia 17 kalau saudara baca itu dipuji Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan akan diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara sekalian, Tuhan itu tidak lihat kita itu memuji Tuhannya begitu bersemangat luar biasa sampai kakinya itu tidak menginjak bumi. Ada saya lihat itu di gereja orang memuji Tuhan luar biasa. Tapi di luar gereja, apa yang Tuhan perintahkan tidak ditaati. Apa yang Tuhan perintahkan ditawar. Apa yang Tuhan perintahkan diencerkan. Kalau Tuhan bilang hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dengan hati yang sepenuhnya untuk Tuhan di luar setengah hati. Jangan berjalan menuju kepada hal-hal yang Tuhan tidak senangi. Puji Tuhan di gereja, tapi di luar gereja kakinya itu berjalan menuju tempat-tempat yang Tuhan tidak senang. Kita mesti ingat lagu sekolah minggu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Jadi itu harus ingat benar. Jadi ketika kita itu kakinya melangkah ke tempat yang tidak benar, mulutnya mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun, ingat, mata Tuhan melihat. Dan kita direm, dan kita kembali kepada Tuhan. Dan itu yang akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi itu yang kedua. Jadi perintah dari Tuhan. Dan perintah ini serius. Saya mau tanya kepada diri saya dan juga kepada kita semua. Menjalani hari yang ke-22 di tahun 2023 ini, apakah kita sudah cari Tuhan? Apakah kita lebih cari angpau? Apakah kita lebih cari yang lain daripada Tuhan? Padahal baru melangkah memasuki hari yang ke-22 di tahun 2023 ini. Apakah kita sudah melupakan mungkin resolusi tahun baru kita yang mengatakan, Tuhan, aku mau mengikuti Engkau dengan lebih setia dari tahun yang lalu. Aku mau membaca, merenungkan firman-Mu setiap pagi. Tapi melangkah memasuki hari yang ke-22, ternyata banyak lubangnya. Banyak waktu yang ketika bangun kita ingat, baju belum digosok, baju dulu, dan lain sebagainya. Karena kembali kita diingatkan, carilah Tuhan. Dan ini serius. Bagaimana dengan saya dan saudara? Mari kita melangkah memasuki tahun 2003 ini lebih lanjut dengan berfokus mencari wajah Tuhan, mencari Dia, menomorsatukan Dia. Tidak ada ruginya menjadikan Tuhan itu yang nomor satu. Seringkali orang yang kemudian marah kepada Tuhan karena hidupnya itu merasa tidak diberkati, justru orang yang sebenarnya sering menyepelekan Tuhan. Kalau kita itu sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, saudara sekalian, kita tahu Tuhan itu merancang segala sesuatu untuk kebaikan kita. Tapi Tuhan tidak pernah mengatakan, aku kasih kamu hari yang penuh dengan keindahan terus. Tetapi Tuhan berjanji ketika kamu melewati sungai, melewati api, aku besertamu, engkau bisa mengatasinya. Itulah janji Tuhan. Jadi ketika kita menomorsatukan Tuhan, memang masalah tidak akan hilang, bahkan mungkin berlipat ganda. Tetapi kekuatan yang Tuhan alirkan di dalam hidup kita itu luar biasa, memampukan kita tetap berjalan. Dan pada akhirnya kita akan mengalami berkat-berkatnya itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara sekalian, cari Tuhan adalah suatu perintah yang serius. Oleh karena itu, perintah cari Tuhan tidak boleh ditunda-tunda.
Kalau kita meneliti tadi di dalam Mazmur, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara menangkap adanya nada yang serius, menangkap adanya satu keurgensian, ya kan? Nah, kalau kita menangkap keurgensian di dalam perintah Tuhan, saya mau tanya itu, sebenarnya untuk siapa sih itu? Kalau Tuhan kasih perintah kepada kita itu, benefitnya itu untuk siapa sih? Untuk Tuhan? Enggak, saudara sekalian. Dia itu sudah maha kaya. Kekayaannya enggak perlu ditambah lagi. Dia adalah Tuhan yang penuh sukacita, penuh segala-galanya. Jadi kalau dia memerintah, itu saudara sekalian, urgensinya bukan pada Tuhan, itu pada kita yang diperintah ini. Nah, kita ketika menyadari ini, maka kita akan seperti yang saya katakan tadi, bersikap positif, mengucap syukur. Walaupun perintah itu mungkin untuk kedagingan kita nggak enak, bener apa enggak? Perintah untuk hidup menomorsatukan Tuhan nggak enak. Karena ketika kita lahir by default, kita itu lebih suka memuaskan keinginan kita sendiri, hobiku sendiri. Orang lain nomor 2, Tuhan mungkin nomor berapa. Itu kecenderungan alamiah kita. Dan Tuhan mau itu dilawan. Tuhan mau kita memberikan yang terbaik untuk Dia. Carilah aku. Ada firman mengatakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Serius, saudara sekalian. Tapi ini benefitnya untuk siapa? Bukan untuk Tuhan, untuk kita. Jadi ketika Tuhan memerintah, seharusnya kita melihat bahwa di dalam Tuhan ada kasih, ada satu perhatian, ada satu compassion, bukan untuk dirinya, tapi untuk kita. Kalau kita kasih perintah, ada kemungkinan kita memerintah itu demi kita. Iya kan? Kita memerintah seseorang demi aku. Kita memerintah satpam-satpam kita, jaga ya rumah saya, jangan males ya. Benefitnya kepada siapa? Kita, supaya kita aman, supaya rumah kita nggak dimasuki maling, iya kan? Tapi kalau Tuhan bilang A, B, C untuk kita, itu untuk kita, untuk kebaikan kita. Nah, itu perlu kita pegang, saudara sekalian, sehingga kita memiliki satu sikap yang selalu positif kepada Tuhan, sehingga itu bisa mendorong kita untuk datang, untuk mengutamakan Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Dan kalau doa kita sama Tuhan masih dikatakan belum waktunya, kita tidak ngambul. Ngambul itu bahasa orang Surabaya ya. Ya. Ngambul itu apa ya? Bahasa Jakartanya apa Jakartanya? Kita enggak apa ya? Kita enggak menjadi marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, sakit hati sama Tuhan. Saya ada beberapa kejadian orang Kristen itu sudah tua loh, marahin Tuhan loh. Karena apa? Sudah bertahun-tahun Tuhan saya berdoa, belum Engkau jawab. Tahu dari mana? Kalau Tuhan tidak pernah dengar dan tidak jawab, iya kan Tuhan dimarah-marahin itu. Itu yang kebalik tuh. Yang marah-marahin itu harusnya Tuhan kepada kita, ya, yang terbatas ini. Saya harap Jemaat Maranatha tidak demikian, saudara sekalian, ya, supaya itu membuka Tuhan untuk bisa menolong, menyertai dan memberkati kita. Jadi inilah saudara sekalian, inilah urgensinya untuk kita, untuk kepentingan kita. Kalau Tuhan perintah sesuatu ternyata untuk kepentingan kita, ya, sama seperti kalau kita kemudian oleh dokter diberitakan, lu hati-hati ya, jaga kesehatanmu secara benar. Pergi ke ahlinya, karena dari hasil pemeriksaan darah ini ada kanker stadium 3 di tubuhmu. Wah, apa kita marah kalau kemudian diberitakan dokter demikian? Wah, dokter ini mata duitan, masa saya suruh pergi ke dokter ahli? Kan itu artinya membuang-buang uang saya, mengurangi tabungan saya yang saya mau buat untuk tahun depan ke Labuan Bajo, saudara sekalian, ya. Tapi
habis cancer stadium 3, dokternya memerintahkan pergi ke dokter ahli. Dokternya baik apa enggak? Baik dokternya, iya kan? Kalau nggak segera dituruti, yang rugi kita sendiri. Jadi kalau Tuhan memberikan perintah, Tuhan itu amat sayang pada kita. Dan biarlah kita menerima perintah-perintah itu. Saudara sekalian, Tuhan memerintahkan kita untuk cari Dia, cari kekuatannya, cari wajahnya. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mau kita mengalami satu kehidupan di dalam dunia yang gelap, di dalam dunia yang penuh pergumulan ini, di dalam kerangka rencananya. Dan itu yang akan membuat kita bahagia sempurna. Jadi mari saudara sekalian cari Tuhan, cari wajahnya artinya cari hadiratnya. Kalau disuruh cari Tuhan, tapi kemudian Senin sampai Sabtu kita cari yang lain, kita mengabaikan Tuhan, berarti kita nggak dengar apa yang diperintahkan Tuhan. Cari Tuhan dan cari hadiratnya, artinya kita mendahulukan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Nah saudara sekalian, di dalam Alkitab, tokoh Daud itu adalah satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Daud ini orang biasa. Daud ini pernah melakukan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan itu yang memuakkan, yang menjijikkan, yang penuh intrik. Benar apa enggak? Dalam kaitan dengan Batseba, untuk menyingkirkan suaminya itu luar biasa loh saudara sekalian, jahatnya Daud ini. Sampai akhirnya betul-betul suaminya itu disingkirkan. Maka gak heran kalau Tuhan itu kemudian menghajar dia dengan begitu rupa. Pernah suatu hari juga Daud mengadakan sensus. Loh, sensus itu baik, iya kan? Sensus itu baik. Kalau pemerintah Amerika mengadakan sensus itu baik, banyak benefitnya untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Daud mengadakan sensus baik, tapi Tuhan tahu kelihatannya baik, tapi di dalam hatimu itu kamu ingin tahu berapa besar banyaknya pendudukku, berapa kuat kekuatan militerku, berapa kayanya aku. Jadi dia melakukan sensus untuk apa? Untuk meninggikan diri, lupa Tuhan yang telah membuat dia duduk di atas tahta menggantikan Saul, diajar sama Tuhan. Ribuan rakyatnya mati. Jadi Tuhan ketika memerintah, carilah wajahku, carilah hadiratku, dia serius. Karena apa? Ketika kamu tidak mematuhinya, kamu sendiri yang rugi. Dan Daud, saudara sekalian, menangkap kunci rahasia diberkati ini. Nah, di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-8, ya itu ayatnya ada, ya, ini Daud mengatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, hatiku mengikuti perintah-Mu. Apa itu? Carilah wajahku, wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. You have said, seek my face. My heart, David says to you, your face, Lord, do I seek. Ini adalah suatu komitmen. Dan komitmen inilah, meskipun Daud itu sama seperti kita, lemah, penuh kelemahan, seringkali itu tegar tengkuk, seringkali meninggikan diri, saudara sekalian tetap diperkenan oleh Tuhan, tetap diberkati oleh Tuhan. Mazmur 16 ayat 11 yang mengatakan, Engkau Tuhan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. You Lord make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Ini Tuhan janji sendiri. Dan sukacita yang berlimpah-limpah itu holistik, bukan hanya materi saja, bukan hanya psikologis saja,
tapi holistik, penuh, berlimpah, itu akan diberikan kepada kita. Kemudian yang terakhir, Keluaran 33 ayat 14, Tuhan kemudian menjawab, kehadiranku akan menyertaimu dan akan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi saudara, ketika kita mencari Tuhan dan kehadirannya, Dia bersama-sama dengan kita, dan itu tidak sia-sia. Kalau kita itu hadir bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberikan ketentraman, give you rest. Sudah dikasih sukacita, damai sejahtera, rest. Ada banyak orang vacation tapi nggak rest. Kan vacation itu kan sebenarnya recreation. Maksudnya apa? Setelah vacation kita itu menjadi ciptaan yang baru. Banyak orang habis vacation karena memang dihabiskan untuk dirinya sendiri. Tidak di dalam vacation itu tetap cari Tuhan. Pulang malah pulang kulinu-linu, kena sakit lagi, uang habis, tidak dapat berkat, malah mengeluh terus. Tapi ketika kita mencari Tuhan, kita bisa vacation, kita bisa ke Labuan Bajo, kita bisa ke Raja Ampat, kita bisa, tidak tahu sebut sendiri mau kemana. Tapi ketika kita mencari wajah Tuhan di dalam melakukan setiap aspek kehidupan kita, kita akan mengalami berkat, sukacita, damai sejahtera, dan ketentraman. Saudara sekalian, di akhir dari renungan firman ini, mari kita mumpung masih 22 hari di tahun 2023, kita buat komitmen untuk cari Tuhan dan hadiratnya. Karena itu akan membuat hidup kita dituntun, disertai. Dan bukan cuma itu saja, Tuhan yang menuntun dan menyertai. Tuhan itu Tuhan yang memberkati. Dan berkat itu jauh lebih besar daripada angpau yang kita pernah terima. Dan biarlah di tahun baru Imlek ini, saudara sekalian, Tuhan kita cari dan Dia akan memberkati kita. Fungsi facol, kiranya facoinya itu datang bukan dari kelinci air, tapi dari Tuhan yang akan memberkati sepanjang perjalanan kita di tahun 2023 dan seantero kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati sekali-sekali. Mari kita masuk dalam doa sebentar. Terima kasih Tuhan. Biarlah citra kami kepada Tuhan yang sebelumnya citra seorang Bapak yang begitu disiplin tetapi bengis menjadi sirna seketika ketika kami mendengarkan firman ini Tuhan. Karena ketika Tuhan memberikan perintah yang berotoritas dan absolut itu semua demi kebaikan kami. Karena Tuhan mengasihi kami. Karena Tuhan mau kami mengalami berkat-berkat sepenuh ketika menjalani kehidupan sementara di dalam dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami semua mau komitmen untuk mencari Tuhan, mencari kekuatan, mencari wajah-Mu di sepanjang tahun ini dan di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Robi yang sudah menyampaikan pesan. Ya, mari sesuai kita datang kepada Tuhan untuk sekali lagi untuk menyampaikan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang sungguh menguatkan kami. Tuhan, sebelum kami mencari Tuhan, Tuhan sudah mencari kami ya Tuhan. Tuhan, kami sudah diselamatkan oleh Tuhan menurut kehendak Tuhan ya Tuhan. Kami menerima mendapat keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan, di dalam kehidupan kami selalu berserah dan mencari Tuhan dan mencari kehendak daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Kami juga berdoa bagi saudara kami yang tidak bisa datang pada hari ini ya Tuhan. Mungkin mereka online ya Tuhan, atau mereka dalam keadaan sakit ya Tuhan. Biarlah Tuhan menjenguk ya Tuhan saudara kami yang sakit ya Tuhan. Kami juga teringat Abi ya Tuhan. Kami juga teringat yang Pak Handi ya Tuhan. Kami juga teringat Ciliani ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memelihara mereka ya Tuhan. Tuhan menghibur ya Tuhan hatinya ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami juga selalu bersyukur ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami di bawah negara Amerika ini ya Tuhan. Kami setelah mendapatkan kecukupan ya Tuhan, biarlah kiranya kami bersyukur ya Tuhan untuk negara ini. Tuhan topang negara ini ya Tuhan. Tuhan bantu negara kami ini ya Tuhan. Dan Tuhan mau memberi hikmat kepada pemimpin-pemimpin di negara ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan Amerika ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan dengar Tuhan doa kami ini, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Saatnya kita akan persembahan offering yang choir yang mau menyanyi sama Lina, Lili, Eka, silakan maju ke depan. Firman Tuhan kita berkata bahwa marilah kita memberikan persembahan dengan sukacita, karena itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Debbie,
selama ini, terutama dalam minggu ini, Kau telah menyertai kami, keluarga kami, dan kami terus berdoa supaya penyertaan Roh Kudus menyertai kami, dan kami mau memberikan persembahan ini Tuhan, supaya persembahan ini boleh sebagai rasa syukur kami kepadamu, dan dalam setiap hari sampai Engkau memanggil kami, Engkau menyertai kami dan keluarga kami, anak cucu kami, Kau berkati Tuhan. Dan biarlah Kau laikkan persembahan ini, ampunilah dosa-dosa kami, kuduskanlah persembahan ini supaya berkenan kepadamu dan untuk kemuliaan kerajaan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Selamat tahun baru Imlek. Singen Kuala Wan Seli. Untuk yang pertama kali datang bisa memperkenalkan diri. Yohanes, selamat datang. Welcome to Maranatha. Untuk Om Philip. Welcome Om Philip. Oh, Philip, welcome. Tante. Mark, welcome to Maranatha. Minggu depan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Jonas Mulyo, dan kami harap untuk hadir tepat pada waktunya. Setiap hari Jumat seperti biasa kita ada persekutuan doa jam 8 malam melalui Zoom. Setelah acara ini kita ada makan ya, ada syok. Ya, ada Persembahan ya dari anak Tuhanres. Waktu kami persilakan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Sebelum doa berkat, kita nyanyikan lagu Maranatha. Yesus Maranatha, datanglah. Kita harus mencari wajah Tuhan. Karena kalau tidak, bagaimana kita bisa mengharapkan Dia datang? Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Biarlah itu menjadi doa dan kerinduan kita semua. Saudara sekalian, kita akan pulang masuk ke dalam dunia nyata, tetapi ingatlah untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Dan ingatlah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel tidak dibatasi oleh Christmas season, tapi Immanuel itu sepanjang jalan kehidupan kita. Dan kini terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus Sang Immanuel itu, kasih Allah Bapa yang sempurna di dalam persekutuan Allah Roh Kudus Tritunggal yang agung itu menyertai kita semua, bukan hanya di sini dan hari ini, tetapi dimanapun kita berada sampai Dia datang untuk yang kedua kalinya. Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Saudara duduk, saat teduh sebentar, dan Coach boleh panggil Muhammad dan siapa? Yosi. Sebetulnya kita ada juga perlombaan buat siapa yang bajunya bagus, ada 3 dan hadiah di sini dari seseorang. Dan ini nanti kertasnya dibagi, nanti ditulis. Jadi jurinya para jemaat sendiri, tulis satu nama di sini siapa yang menurutnya bajunya terbaik. Jadi tulis namanya. Kalau nggak tahu namanya, if you don't know the name, just put the description of the person. Yeah, so. Oke, ini sambil menunggu Yosi, saya bagikan kertasnya ya. Andre buka dong Andre itu. Andre. Ya. Buka itunya. Andre, bajunya nggak bisa lihat nanti. Baju kamu. Nah. Saya ini baju Chinese tapi saya malu. Buka, dilihat dinilai nanti. Pak Robi pulang dulu. Oke, masih Pak Robi. Iya, thank you so much. Yeah, go to grandma. Sit down. Kak, you have to move, Kak. Go from the other side. The other side. Ya, persembahan dari Yosi. Mari kita dengarkan bersama.
Persembahan yang berikutnya yang dinanti-nantikan adalah pembagian gift card, angpau ya, angpau. Jadi ini kebetulan yang mau memberikan angpau boleh duduk di sini. Jadi anaknya nanti giliran Iya. ya, misalkan duduk. Siapa yang kasih angpau? Mau you want to give angpau? Oh tadi. Iya bentar tunggu. Duduk sini nanti baris anaknya baris. Yosi juga. Ya, anaknya baris di sini. Sorry. Go there. Go. Sit over there. Yeah, together. Gavin. Brandon, yes or no? Oh, sure. Oke. Yang mau kasih duduk sini. Ya, sini. Tante duduknya kan. Jangan duduk dulu. Nanti kalau kasihnya gini ya. Tidak gini ya, tahu kan ya? Gimana kalau? Yeah. Evan. Oh, kabel lah. Evan. Dia nggak dengar. Nih, Dre. Awas, lari. Ya, cekoni dulu. Nah, udah nggak bisa lu atur ya. Saya mau kasih my brother in law. How old are you? Jadi ini tradisi Chinese. Tahu lah. Saya kurang tahu asal mulanya gimana. Asal mulanya kasih gua dulu. Dia orang Afghanistan. Menghormati orang tua ya. Dia orang Jordan. Mainnya kayak baju Afghanistan. Kita kemana? Untuk menghormati orang tua dan juga this is for like respect to Order. the parents, to the older people, and also to give blessing to the children and kids. Untuk memberikan berkat kepada anak cucu kita.
Nana, dia dari Kabul. Wow, you got a lot. Josie. Tuh, Josie got another one. Say Kyung-hee. Yeah. Sambil makan aja lah, tadinya jadi kelamaan. Dan ini ada persembahan satu lagu dari lagu Chinese dari Lapar nih ya, buset. Habis ini udah. Actually from Matthew 6, 25 to 34. That said that do not worry for everything. The bird in the air and the flower, God take care of it. And Jesus said, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all will be given unto you. Jesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan bertambah. This is from Matthew 6, 30. So we start with Matthew 6 about worry. Do not worry about everything, because a lot of people said this year is going to be a tough year, but with Jesus, nothing is tough. God will take care of it. As long as we want to seek His God first. Have a blessed New Year. 阖家平安 family safe, 年年如意 so have abundant life. And then God bless you. 上帝祝福你们。谢谢。 Kita masuk ke acara yang paling dulu yaitu makan. Oh sorry ada panelis yang ingin menyampaikan sesuatu.
Ramadan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga dari jemaat ini, and I want to thank you for the congregation of this Maranatha who came to yesterday's celebration of life with my husband. And it's been such a heartwarming for me and also for my family that there are 3 groups all together that can work together in unity, to make that happen. And then we have Maranatha Group, and then the New Life Indonesia at New Life Community Church, and also my husband's family also come out in helping with serving the food, and then some cleaning up and so on. And our prayers is not just to honor my husband who passed away in November, but it's also the main thing is for the honor of God, and then for His glory, for praise, and then for Him alone. And we pray that God will give us the opportunity, kasih kesempatan, for God, the Holy Spirit, to really knock the door of people at a time, and then to have a wake-up call that there is life after death. Tak ada kehidupan sesudah semuanya meninggal. Dan mereka yang sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus akan bersama-sama bertemu lagi di tempat yang kita rindukan, di heaven, di surga, dengan Tuhan Yesus dan dengan God, dan juga dengan the Holy Spirit, all the Trinity together. So terima kasih, and thank you so much, and it's just an honor for our family, and I think the unity is one that we are seeking, that wherever you are and wherever you go to church, that there is unity in Christ, and there is love that permeates in each one of us, in the family of God. So thank you so much. All right, and God be the glory, and honor, and praise. Amen. Ya, boleh makan. Boleh makan.